selamat pagi adik-adik semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga corona cepat berlalu. Tetap semangat. Jadi untuk minggu ini Ibu coba bikin video pembelajaran. Semoga bermanfaat buat kalian semua ya. Untuk minggu ini kita akan bahas tentang topik relasi dan fungsi. Minggu ini akan kita bahas relasi 2 session. Kemudian minggu depan akan kita bahas fungsi 2 session. Nah, sekarang kita masuk dulu yang pertama adalah relasi. Semua yang Ibu jelaskan di sini materinya ada di slide yang Ibu berikan. Nanti setelah ini akan Ibu upload slide-nya beserta tugasnya. Jadi kalian harap perhatikan video ini bersama ya, biar bisa mengerjakan tugasnya dengan baik dan benar. Oke, kita langsung saja. Kita mulai tentang yang pertama dulu adalah definisi. Apa itu definisi relasi? Jadi relasi adalah hubungan. Relasi arti singkatnya hubungan, tapi dalam hal ini adalah relasi adalah hubungan antara dua buah anggota himpunan. Jadi misalnya di sini ada himpunan A. Di sini relasi adalah hubungan. Di sini ada definisi himpunan A 1, 2, 3, 4. Oke, kemudian ada himpunan B, anggotanya misalnya A, B, C, D. Nah, sekarang relasi itu bagaimana? Jadi apabila ada hubungan antara elemen atau anggota himpunan A ke B, misalnya Ibu buat di sini, kita buat ya, berarti relasi, ya relasi itu adalah merupakan dari anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Ini bacanya relasi, sehingga di sini akan muncul misalnya apa? 1, A, ya, 2, B, oke, 3, C, dan seterusnya. Nah, ini yang dinamakan dengan relasi. Jadi, hubungan antara dua buah anggota himpunan. Untuk relasi di sini, dikatakan dia adalah relasi biner. Jadi, dalam hal ini, kita fokus dengan istilah relasi biner. Biner itu 2, berarti yang benar yaitu relasi yang menghubungkan antara dua buah anggota himpunan. Bagaimana adik-adik sudah paham tentang definisi relasi? Nah, sekarang kalau sudah paham, kita akan coba lanjut tentang pembahasan berikutnya, yaitu representasi relasi. Apa itu representasi relasi? Representasi relasi adalah bagaimana cara menyajikan atau menggambarkan atau merepresentasikan dua buah himpunan atau dua buah anggota himpunan. Ya. Jadi di sini macam-macam representasi relasi. Yang pertama ada kita bisa menggunakan cara diagram panah. Oke, diagram panah ini biasanya ya ditunjukkan dengan tanda panah. Jadi di sini kita buat lingkaran, 2 lingkaran. Lingkaran ini isinya adalah anggota himpunan dan anggota himpunan A dan anggota himpunan B misalnya. Di sini ada anggota himpunan A misalnya 1, yang ini tadi, 2, 3, 4. Nah, yang B di sini ada A, B, C, D. Sekarang mau kita buat representasi relasinya, hubungannya. Berarti buat tanda panah. Tadi kan 1, A, berarti kita buat tanda panah. Nah, seperti ini. Terus yang kedua, 2, B, buat lagi garis, letakkan tanda panah. Sudah? Oke, yang ketiga, 3, C, letakkan tanda panah. Yang keempat, 4, D, letakkan tanda panah. Nah, jadi ini cara yang pertama. Simple ya. Kita cukup menggambarkan 2 lingkaran, di mana lingkaran itu isinya adalah anggota himpunan A dan B bebas sembarang, tergantung kasus, tergantung si penanya, apa saja. Nanti hubungannya itu ditandai dengan tanda panah. Makanya dikatakan diagram panah. Oke, bagaimana adik-adik? Semoga jelas ya untuk representasi relasi yang pertama. Nah, sekarang kita lanjut
representasi relasi yang kedua. Apa ya? Atau seperti apa dia? Oke. Di sini ada representasi relasi yang kedua, yaitu dengan cara yang kedua dengan cara tabel. Dengan cara membuat tabel. Ini saya hapus. Ya, sekarang kita coba representasi yang kedua, yaitu dengan cara membuat tabel. Ini ya, Ibu pindahkan ke sini. Ini yang pertama, ini yang kedua, dengan cara di sini adalah tabel. Nah, kalau dengan tabel, ya berarti otomatis di sini kita buat tabel. Tabelnya pasti di apa? Berupa baris dan kolom. Oke, jadi ada kolom dan baris. Tadi kan kita bicara dua buah himpunan ini, A dan B. Kita mau buatkan tabelnya. Bagaimana ya cara merepresentasikan diagram panah ini ke dalam bentuk tabel? Oke, yang pertama untuk kolomnya sendiri ya. Untuk kolomnya sendiri itu bisa dari banyaknya himpunan. Jadi banyaknya kolom adalah sebanyak himpunannya. Karena di sini ada dua himpunan, maka ada dua kolom. Buat dua kolom. Sudah. Berarti apa? Kolom A dan kolom B. Paham ya? Jadi kalau misalnya ada 3 himpunan, berarti 3 kolom. Ada 4 himpunan, ada 4 kolom. Ada 1000 himpunan, berarti ada 1000 kolom. Semoga paham. Nah, kemudian barisnya itu bagaimana? Berapa jumlah baris tabelnya? Untuk jumlah baris sendiri, itu adalah dari banyaknya anggota himpunannya. Di sini kita lihat, untuk anggota himpunan A, ada berapa jumlah anggotanya? Jumlah anggotanya di sini ada 4, berarti ada 4 baris. Oke, jadi di sini buat 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 baris. Sudah? Nah, sekarang kita lihat di sini diagram panah B ada 4 juga ya. A, B, C, D. Berarti buat A, B, C, D. Berarti ada 4 baris, ada 4 kolom. Nah, sekarang kita lihat di sini. Jadi dari diagram panah ini sudah dapatkan hubungannya ya. 1, A, pindahkan di sini 1, A. 2, B panahnya, berarti 2, B. Ini contohnya. 3, C, maka dia surutan 3, C. Oke. 4, D, berarti 4, D. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita lihat ada contoh di slide Ibu di sini. Penggambaran dengan diagram panah. Ya, ini A, ini B. Kita lihat di sini A isinya ada Amir. Oke, di sini ada Budi. Oke, di sini ada Cecep. Oke, nah, kemudian di kolom B itu ada IF 221. Oke, ini adalah kode mata kuliah di jurusan informatika. Ada IF 251. Oke, ada IF 342. Ada IF 323. Lihat di sini. Nah, sekarang dengan diagram panah direpresentasikan seperti ini. Amir dia ke panahnya ke 251 dan 323. Amir ke 251 dan ke 323. Sudah. Kemudian Budi kemana? Budi di sini ada ke 251, ke 221 dan 251. Oke, Budi ada di 221 dan di 251. Lanjut si Cecep. Cecep panahnya cuma 1, hanya ke 323. Jadi ini bagaimana hubungannya kira-kira? Kalau kita ungkapkan dengan kalimat, berarti hubungan antara anggota himpunan A dan anggota himpunan B adalah di mana
mahasiswa yang mengambil mata kuliah di jurusan informatika. Oke, nama mahasiswanya siapa saja? Di sini ada Amir, Budi, Cecep. Mata kuliahnya apa saja di sini? Kodenya ada IF 221, ada IF 251, ada IF 342 dan IF 323. Nah, sekarang panahnya sudah kelihatan ya. Ini enggak berurutan, dia random tergantung kasus dan soalnya. Berarti di sini Amir panahnya ke IF 251. Berarti Amir mengambil mata kuliah kodenya 251. Amir mengambil mata kuliah kodenya ke 323. Berikutnya juga sama Budi. Budi ngambil mata kuliah ke IF 221. Budi mengambil ke IF 251. Terakhir Cecep. Cecep mengambil kode mata kuliah ke IF 323. Nah, sudah. Sekarang bagaimana kita representasikan diagram panah ini ke dalam bentuk tabelnya? Oke, berarti kita buat tabelnya. Berarti isi kolomnya apa? Isi kolomnya tetap 2 ya, A dan B. Di sini, berarti kolomnya di sini ada A dan B. Sudah? Nah, sekarang isinya apa di sini? Isi kolomnya, isi barisnya. Berarti Amir kita lihat di sini. Tadi kan hubungannya Amir dia mengambil kemana? Ke IF 251 dan IF 323. Betul di sini. IF 251. Ya, kemudian kemana lagi di sini? Oke. Kemudian dia lanjut ke Amir ke IF 323. Oke, sudah. Lanjut sekarang Budi. Kita lihat di sini. Budi kemana panahnya? Budi dia mengambil mata kuliah. Ini maaf ibu kurang ya. Sini IF-nya kurang. Ya. IF Amir mengambil IF 323 tadi ya. Nah, sekarang Budi, perhatikan panahnya. Budi mengambil mata kuliah IF 221 dan kemana lagi panahnya? Budi mengambil mata kuliah IF 251. Sudah. Jadi tabel dibuatkan berdasarkan dari diagram panah. Lalu sekarang terakhir Cecep. Cecep cuma mengambil satu mata kuliah. Wah, mungkin dia sudah lulus semua ini. Cecep IF 323. Sudah. Bisa ya kelihatan bagaimana membuat merepresentasikan sebuah hubungan dari dua buah himpunan dari bentuk panah ke bentuk tabel. Oke. Jadi tabel ini dibuat berdasarkan diagram panah. Jadi ini isinya langsung dari isi-isi garis ini, Dek. Jadi Amir IF 251. Bu, kenapa nggak ada Amir ke IF 342? Kenapa? Karena di sini dia tidak mengambil mata kuliah 342 dan tidak ada tanda panahnya, sehingga tidak perlu kita munculkan di tabel. Jadi tabel ini hanya berisi panah-panah yang terhubung antara daerah himpunan A dan himpunan B. Oke, seperti itu. Gimana? Bisa ya, Dek? Jadi di sini sudah ada dua cara merepresentasikan sebuah relasi. Oke, nah kemudian lanjut sekarang cara yang ketiga dengan bentuk matriks. Oke, cara yang ketiga dengan bentuk matriks. Tadi ini kan cara pertama. Ini cara pertama dengan diagram panah, cara kedua dengan tabel, cara ketiga dengan representasi matriks. Ya, dengan matriks. Oke, bagaimana cara merepresentasikan sebuah relasi dalam bentuk matriks? Simple, yang namanya matriks pasti ada baris dan kolom. Oke, ada baris dan kolom. Sekarang, bagaimana barisnya, bagaimana kolomnya? Oke, jadi gini ya, Dek ya. Sebelumnya tadi gue belum jelaskan. Tempat bermula asal ini, panah ini, itu namanya ada daerah asal. Oke, daerah asal. Jadi di sini
Dalam hal ini adalah himpunan A adalah daerah asal, tempat bermulanya kan. Oke, dengan kata lain dia domain. Oke, kemudian daerah B ini karena panahnya tertuju ke himpunan B, maka daerah B ini dikatakan dia daerah hasil. Daerah hasil atau kodomain. Oke, kodomain. Di saat Ibu ada. Jadi ada dua di sini, daerah asal dan daerah hasil. Daerah asal tempat tanda panah bermula. Ya, kemudian daerah hasil itu daerah tujuannya, kemana panahnya. Itu berarti daerah hasil. Nah, sekarang matriks ini tadi kan representasi dalam bentuk baris dan kolom. Sekarang baris itu menunjukkan adalah banyaknya baris atau banyaknya anggota himpunan pada si A. Oke, di sini si A ada berapa anggota himpunannya? Ada 3 ya. Oke, di sini ada 3 himpunannya, yaitu Amir, Budi, Cecep. Berarti nanti matriksnya ada 3 baris. Sudah? Nah, sekarang untuk kolomnya gimana, Bu? Jadi baris ini adalah banyaknya anggota himpunan A. Anggota himpunan A. Sedangkan kolom itu menandakan banyaknya anggota himpunan B atau daerah hasil. Ya. Nah, berarti di sini bisa kita buat. Sedangkan isinya ini nanti matriksnya berupa 0 dan 1. Jadi matriks itu isinya hanya 0 dan 1, seperti bilangan biner ya, 0 dan 1. Kapan dia bernilai 0? Bernilai 0 apabila tidak ada tanda panah yang tertuju ke daerah hasil, itu berarti 0. Kalau 1 apabila ada tanda panah yang tertuju ke daerah hasil. Contoh gini, Amir ke F221 ada nggak panahnya? Nggak ada kan? Berarti di sini buat 0. Amir ke F251 ada nggak? Ada ya, berarti dibuat 1. Contoh seperti ini. Ini mau hapus yang ini, tabel. Sekarang kita coba merepresentasikan dari diagram panah ke bentuk matriks. Oke, jadi seperti ini. Perhatikan semuanya. Oke, jadi tadi Amir ke F221 tidak ada panah ketujuh, berarti dia buat 0. Sudah. Lanjut sekarang Amir ke F251 panahnya ada, berarti tulis dia 1. Sudah. Amir ke F342 dia nggak ada, berarti tulis 0. Tidak ada garisnya ya, tidak ada panahnya maksudnya. Kemudian Amir ke IF323 dia ada ya, berarti tulis 1. Oke, perhatikan semuanya di sini. Berarti ini adalah baris ini menunjukkan adalah isinya si Amir barisnya. Kolomnya adalah menunjukkan tanda panah mana saja yang berasal dari Amir menuju ke kode mata kuliah. Kalau tidak ada panahnya, maka dia ditulis 0. Jika ada panahnya, maka dia ditulis 1. Oke, sekarang kita lanjut next ke Budi. Amir sudah habis ya, ini Amir. Kita baris kedua berarti si Budi. Lihat di sini, Budi ini berurut deh ya, dari atas terus 1, 2, 3, 4, nggak boleh lompat. Jadi berurutan dia dari atas dulu, dari anggota himpunan pertama 2, 3, 4. Ini juga sama 1, 2, 3, nggak boleh lompat. Jadi Budi ke F221 ada ya, berarti 1. Ya. Kemudian Budi ke F251 ada, berarti 1. Budi ke F342 ada panahnya? Nggak ada, berarti 0. Budi ke 323 nggak ada panahnya, berarti 0. Selesai. Untuk baris kedua sudah selesai Budi. Sekarang kita lanjut ke baris ketiga, Cecep. Bagaimana Cecep? Cecep ini cuma 1 panah ya, berarti default langsung dia ini 0, 0, 0, karena nggak ada panah ke F221, tidak ada panah ke 251, tidak ada panah ke 342, hanya ada panah ke 323, tulis 1. Nah, jadi sudah bisa ya, lihat. Jadi matriksnya berapa nih ukurannya?
ukuran matriksnya ini adalah bilang aja matriks R relasi, yaitu ukuran barisnya 3, kolomnya 4. Oke, 3 dari mana? Dari jumlah anggota himpunan A, daerah asal, yaitu Amir, Budi, Cecep. Sudah? Kemudian 4 dari mana, Bu, kolomnya? Dari banyaknya anggota himpunan B, yaitu IF 221, IF 251, IF 342, dan IF 323. Oke, bagaimana adik-adik? Semoga paham ya apa yang Ibu jelaskan. Silahkan video ini ditonton, jangan teman, tapi dipahami, dijelaskan, dipahami, dek ya. Karena semua ada di slide Ibu, ya, semua di slide Ibu, jadi lengkap. Tapi saya perlu menjelaskan ulang ya, karena ini memang materinya sepertinya belum ada di belum ada di matematika 1 ya. Jadi seperti ini pertama, di matematika 2, makanya lu bahas. Oke, nah ada representasi relasi yang terakhir keempat. Yang keempat itu dengan graf berarah. Oke dek, graf berarah karena kita belum masuk materinya, maka Ibu belum bisa jelaskan di sini graf berarah. Nanti saja pada saat kita masuk materi graf setelah UTS. Jadi di sini ada 4 representasi relasi. Ya, jadi yang pertama dengan tadi panah, yang kedua dengan tabel, yang ketiga dengan matriks, dan yang terakhir dengan graf. Jadi untuk yang keempat belum Ibu bisa bahas karena materi grafnya belum ada. Nanti saat terakhir di graf Ibu akan singgung materi ini. Oke? Semangat, tetap terus belajar. Setelah ini akan Ibu coba upload tugasnya tentang materi yang Ibu jelaskan. Oke, sampai jumpa.